Halo, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih telah berkunjung dan menonton video ini. Kali ini saya akan membahas tentang 5 ramuan pestisida nabati. Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui dulu beberapa istilah pestisida atau pembasmi hama pada tanaman dan pepohonan ya. Kalau untuk istilah bakterisida, fungisida, nematisida, atau herbisida mungkin orang tidak akan tertukar maksudnya ya. Namun ketika orang menyebut pestisida dengan insektisida, kebanyakan masih banyak yang tertukar ya. Nah, lalu sebenarnya apa istilah pembasmi hama yang benar sesuai dengan fungsinya? Nah, untuk memahami semua ini kita harus paham dulu bahasa ya. Dimana pestisida, stem atau asal katanya adalah pes yang berarti hama. Jadi, pestisida ini artinya bersifat umum untuk semua jenis hama, baik itu serangga, tikus, jamur, cacing, atau bahkan siput dan hama lainnya. Nah, kemudian muncullah istilah pembasmi hama tadi sesuai dengan fungsi dan target hamanya. Insektisida berarti hama yang diberantas adalah insek atau serangga. Lalu fungisida berarti hama yang ditangani adalah jamur, fungi, fungus. Lalu herbisida asal katanya dari herbal yang artinya tumbuhan. Jadi maksudnya herbisida adalah pemberantas tumbuh-tumbuhan yang tidak diinginkan seperti rerumputan, semak-semak, atau lainnya. Lalu bakterisida, nah itu berarti yang diberantas adalah bakteri. Lalu ada juga nematisida, berarti pemberantas cacing atau nematoda. Dan ada juga satu istilah lain yang mungkin jarang dikenal, jarang didengar, yaitu molluscicide, pemberantas hama untuk siput atau keong, molluska ya. Lalu apa lagi ya? Mungkin ada punya tambahan? Silahkan kalau ada tulis di kolom komentar ya. Nah, istilah di atas itu kebanyakan untuk membasmi hama yang sifatnya makro ya, yang kasat mata. Namun ternyata pestisida ini juga bisa untuk memberantas mikroorganisme ya. Dan ini sebenarnya sudah saya bahas pada agen hayati Mycorrhiza, Trichoderma, Rhizobium pada video ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik utama, yaitu pestisida nabati. Sesuai dengan namanya, pestisida artinya pemberantas hama, sementara nabati artinya tumbuh-tumbuhan. Jadi pestisida nabati adalah pestisida yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita tahu lah ya kalau pestisida berbahan kimia memang lebih praktis, simpel, dan tinggal pakai. Namun kalau dipakai dalam jangka panjang tentu itu kurang bagus, kurang organik. Lebih buruknya dia bisa meninggalkan residu serta bikin hama jadi resisten, jadi kebal ya. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk membahas pestisida nabati ini karena bahannya murah, bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar, dan punya kelebihan lain seperti mudah terurai ya, biodegradable, gak mencemari lingkungan, lalu lebih aman bagi manusia dan ternak ya, dan residunya gampang hilang, beda dengan pestisida kimia. Lalu dia juga bisa menjadi alternatif mahalnya harga pestisida kimia ya, dan lebih amannya lagi dosisnya bisa aman, artinya kalaupun penggunaan dosisnya sedikit atau banyak dia nggak akan meracuni si tanaman ya. Nah, kelebihan pestisida nabati di atas juga sama sifatnya dengan pupuk organik ya, sama-sama mudah terurai, aman bagi manusia, dan lain-lain deh. Nah, selengkapnya untuk bahasan pupuk organik Anda bisa tonton pupuk organik versus pupuk hayati atau agen hayati pada video ini. Adapun jenis pestisida nabati yang bisa kita buat, pertama, Anda bisa membuat pestisida dari tembakau dan bawang putih serta bahan sambal yang sebenarnya sudah ada videonya, sudah saya buatkan videonya, silahkan lihat di sini ya. Nah, sekarang untuk membuat ramuan mengendalikan hama trips pada cabai dan tanaman lainnya, Anda bisa gunakan daun sirsak 50-10 lembar, ditambah deterjen atau sabun 1 sendok aja. Nah, fungsi dari sabun ini dia adalah sebagai penembus ya. Mungkin Anda pernah lihat suka ada serangga tuh yang putih-putih yang kayak ada lapisan lilinnya. Kalau disemprot dia nggak ngaruh ya, pakai air biasa. Tapi kalau pakai air sabun dia si lapisan lilinnya terkelupas ya. Nah, itulah salah satu fungsi deterjen atau sabun. Adapun untuk cara pembuatannya, daun sirsak ditumbuk halus, di blender, dicampur dengan air dan didiamkan semalaman.
Nah, besoknya kalau mau dipakai, disaring dulu airnya pakai kain halus ya, dan bisa diencerkan dulu ya, ditambah air dengan perbandingan 1/5 hingga 1/10. Tinggal dilihat saja kekentalannya ya. Adapun untuk penggunaannya ya disemprotkan pada tanaman atau bagian yang ada hamanya. Nah, sebenarnya untuk semua langkahnya hampir sama ya. Paling hanya bahan-bahannya saja yang membedakan. Selengkapnya silahkan lihat 4 jenis ramuan pestisida nabati berikutnya, atau Anda juga bisa kunjungi website saya, linknya pada deskripsi. Silakan pilih jenis pestisida nabati sesuai dengan jenis hama yang ingin diberantas, ingin dibasmi, atau gunakan yang bahannya gampang didapat ya, gampang mencarinya. Dan untuk masalah keampuhan sebenarnya ini relatif pada dosis ya. Jadi Anda bisa perbanyak dosisnya jika misalkan si hamanya membandel, atau untuk pencegahan bisa lebih sedikit. Dan untuk aplikasi sendiri Anda bisa gunakan untuk pencegahan bisa 1 minggu sekali, adapun untuk pemberantasan bisa 2-3 hari sekali ya. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.